mau duduk diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam tinggal tenang dan percaya, maka setiap orang pasti diselamatkan. Sebab pertolongan kita hanya datang dari Tuhan dan keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus hari ini boleh mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan. Boleh mengalami hadirat Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan setiap pribadi yang berseru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengejar hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku mengejar hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, amin, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yes Tuhan, kami mau mengejar hadir-Mu. Ku masih dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Engkau menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang ini kami datang Tuhan, ini ku datang, kami membawa sembah dan ku bawa hidupku bagi-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar dalam hidup. Mari sekali lagi dengan hati yang tertuju kepada Dia katakan, oh dekat, dekat padamu.
Mengejar
raja, benar, berdaulat atas hidupku. Mari akui Dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
Salam dan salam jumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari-hari yang sudah kami lewati. Bersyukur untuk hari yang baru ini masih Kau anugerahkan kepada kami, untuk kami beraktivitas menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Kami sebentar mau merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin, memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga firman-Mu boleh kami renungkan, tertanam dalam hati dan pikiran kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini saya berikan tema Dengarkanlah Allah. Ya, bacaannya cukup panjang dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 19 sampai dengan yang ke-27. Ya, saya akan membacanya demikian. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, dengarkanlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelian, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Tapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Sabat adalah peringatan karya kasih Allah dalam sejarah Israel yang membebaskan mereka dari kerja paksa selama 400 tahun di Mesir. Ya, menguduskan Sabat berarti menghormati Allah dan menyatakan syukur mereka akan perbuatan kasih Allah. Maka memelihara Sabat akan mendatangkan berkat bagi mereka. Sebaliknya, hidup yang dikuasai keserakahan membuat para pemimpin
memeras rakyat dengan kerja paksa, bahkan melanggar peraturan Sabat. Bagi rakyat miskin ya pada waktu itu Sabat dilanggar karena tidak mampu lagi memilah mana waktu untuk Tuhan dan mana waktu untuk mencari makan. Nah, rupanya kebobrokan pemerintah waktu itu telah mempengaruhi ya pola hidup masyarakat yang tidak lagi menghargai Sabat Tuhan. Oleh sebab pelanggaran itulah mereka akan dihukum Allah. Ya, hari Minggu tokonya rame, jadi nah Tuhan tahulah, Tuhan maklum lah, nanti minggu depan aja ke gerejanya ya. Bapak Ibu Saudara, waktu saya memiliki satu usaha di suatu pertokoan ya di mall, itu hari Rabu tuh saya tutup karena hari itu adalah hari untuk komsel, hari untuk kersel, dan waktu itu juga ada pelatihan multimedia, jadi saya tutup, tidak buka. Dan anehnya di hari Kamis itu income-nya bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Jadi yang harusnya hari Rabu itu kalau misalnya saya dapat income 100.000 ya, hari Kamis 100.000, tapi hari Kamis itu menjadi 200.000 gantinya hari Rabu yang tutup itu. Bapak Ibu saudara Tuhan, bukti seorang anak mendengarkan orang tuanya adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi sebaliknya, jika seorang anak melanggar apa yang telah diperintahkan orang tuanya, itu berarti bahwa ia tidak mendengarkan perintah orang tua. Jika diberi pilihan, maka tentu semua orang tua ya kayak saya ini udah punya anak 3, ingin agar anak-anak mereka mendengarkan semua nasihat. Jadi bukan dikasih tahu malah tambah bandel. Mana sekarang dikasih tahu malah melawan. Ya, ini perubahan budaya sudah ada dalam kehidupan kita di sekitar kita. Allah pun menginginkan umatnya ya, umat yang dikasihinya itu mendengarkannya ya. Mari kita perhatikan ayat 24 tadi, yaitu apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku ya. Artinya bahwa Allah menginginkan umat yang dikasihinya mendengarkan dia. Dikontraskan dengan ayat yang ke-27. Tetapi apabila kamu tidak mendengar perintahku. Nah, dari kedua ayat itu terlihat jelas bahwa inti dari semua yang Allah inginkan adalah agar umatnya mendengarkan dia. Jika mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah, tentu mereka akan mendengarkan dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dengan kata lain, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan sekaligus menguji kesetiaan mereka terhadap ketetapan-ketetapan dan perjanjiannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, bukankah kita juga termasuk di dalamnya? Ya. Kita adalah umat yang dikasihinya. Nah, sebagai umat yang dikasihinya, Allah ingin supaya kita juga mendengarkan suara dan isi hatinya. Ya. Nah, bagaimana saya bisa mendengarkan itu suara Tuhan? Wah, ini yang repot. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita tidak akan tahu itu suara Tuhan atau suara yang lain gitu. Ya, seorang penyiar radio itu tidak pernah ketemu, tetapi karena pendengarnya ini sering telepon, ya kirim salam, akhirnya dia tahu dan dia hafal. Oh, ini suara Pak ini suara Ibu ini, seperti itu. Nah, kalau kita sering bergaul dengan Tuhan, ya pasti kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Itu adalah isi hatinya. Sekali lagi, Allah mengingatkan kita akan ketetapan-ketetapan dan perjanjiannya. Ya, jika kita
mendengarkan suaranya dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka Allah akan memberkati kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak melakukan segala perintahnya dengan setia, ya maka segala kutuk akan menghampiri hidup kita. Itu bisa dibaca di kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 15. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, Allah begitu setia akan perjanjian-perjanjiannya, ya. Tidak pernah sekalipun Dia melanggar janjinya di dalam kehidupan kita. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita pasti akan mendengarkan firman-Nya. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya, maka kita akan melakukan firman-Nya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan, baiklah kita merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita boleh lebih dekat lagi kepada Tuhan sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, bukan suara yang lain. Terima kasih kepada Bapa yang baik untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Ajar kami untuk lebih peka mendengar suara-Mu, mengerti akan isi hati-Mu, supaya kami tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang boleh kami alami. Kami percaya bahwa itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami semua bahwa berkat-Mu itu akan kami terima apabila kami sungguh-sungguh kepada Engkau, mendengarkan akan segala firman-Mu, bahkan melakukan akan segala apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kami ya Bapa, apabila masih ada kekurangan, kelemahan, kesalahan dalam diri kami, sehingga kami belum mampu untuk mendengar suara-Mu, bahkan kami cenderung berjalan dengan apa yang menuntut kami benar. Kami berjalan dengan kemampuan kami. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami untuk senantiasa kembali kepada jalan-jalan-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati pemimpin bangsa dan negara ini, Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, MPR, DPR, bahkan dari kepolisian, TNI, Tuhan juga menolong. Semuanya diberikan hikmat, rasa takut akan Engkau, sehingga tugas yang diambil, keputusan yang diambil boleh mendatangkan kebaikan, damai sejahtera bagi kami semua. Berdoa juga buat para pemimpin daerah, mulai gubernur, wali kota, bupati, kelurahan, kecamatan, RT, RW, bahkan sampai kalian adat, kalian dinas di sekitar kami di Denpasar ini. Tuhan juga memberkati. Kami memberkati setiap para penonton Jawaban TV dimanapun mereka berada. Biar sepanjang hari ini apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka. Apabila ada yang terbaring sakit, kurang sehat, Tuhan, kami minta jamahan-Mu melawat mereka, bangkitkan iman mereka bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.